Siapa di sini yang suka banget belanja online? Entah itu karena Anda membutuhkannya, karena Anda diracuni oleh influencer Instagram, atau karena teman Anda mendorong Anda untuk membeli produk diskon. Saya yakin hampir semua orang pernah berbelanja online. Ketika saya pertama kali mulai berbelanja online, saya menyadari betapa mudahnya membeli barang hanya dengan menyentuh layar smartphone. Pokoknya kita menunggu saudara kurir berteriak, "Paket!" Berbaring Anda tidak perlu memikirkan biaya meninggalkan rumah atau tubuh lelah Anda karena terlalu banyak berjalan. Belum lagi kita bisa mendapatkan barang yang jauh lebih murah. Tidak bisa ditinggalkan siapa yang tidak tertarik dengan berbagai situs atau program e-commerce yang ditawarkan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan belanja online. Tetapi yang perlu Anda pertimbangkan adalah apakah kebiasaan itu membuat Anda menjadi orang yang boros, atau sulit untuk menahan keinginan untuk berbelanja online sepanjang waktu. Karena kemudahan yang ditawarkannya, belanja online bisa membuat Anda ketagihan berbelanja. Anda bahkan dapat berhenti memeriksa toko online favorit Anda dari waktu ke waktu dan keluar tanpa memikirkan apakah Anda benar-benar membutuhkan produk tersebut atau tidak. Nah, kebiasaan ini bisa menjerumuskan Anda ke dalam gaya hidup konsumen. Mungkin Anda membeli barang kecil di belanja online hanya karena Anda tertarik dengan paketnya. Atau apakah Anda membeli barang-barang mahal yang diiklankan oleh idola Anda? Tidak, tetapi Anda tidak membeli barang-barang ini karena Anda membutuhkannya, Anda membelinya hanya untuk kepuasan. Nah, itulah perilaku konsumen. Secara sederhana, gaya hidup mewah adalah kebiasaan yang sama dengan membuang-buang uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Rosanti dan Nasution menemukan dalam studi mereka, perilaku konsumen di era milenial, bahwa tanda-tanda perilaku konsumen dapat muncul ketika seseorang mulai membeli produk tertentu hanya untuk mendapatkan ide dan mengikuti gaya hidup. Ciri-ciri gaya hidup konsumen. Untuk menghindari kebiasaan boros akibat gaya hidup konsumen, perlu dipahami karakteristik konsumen. Lantas apa saja ciri-ciri orang yang masuk dalam kategori gaya hidup konsumen? Nah, di antaranya adalah 1. Apresiasi tinggi. Apresiasi yang tinggi adalah salah satu faktor yang mengarah pada pembentukan gaya hidup konsumen dalam diri seseorang. Terutama generasi milenial yang aktif menggunakan media sosial. Melihat teman mengunduh pakaian atau produk dari merek terkemuka dapat menyebabkan iri. Hal ini kemudian menciptakan rasa keengganan untuk kalah agar tampil lebih keren. Jadi, bagi Anda yang merasa kewalahan, sebaiknya tinggalkan fitur ini. Karena sayangnya, uang yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih penting terbuang untuk mengejar geng yang tak ada habisnya. 2. FOMO. Anda mungkin tidak asing dengan kata FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out adalah ketakutan atau kecemasan bahwa seseorang akan kehilangan sesuatu yang baru. Bisa jadi berita, tren atau yang lainnya. Individu umumnya tidak ingin melewatkan tren yang ada. Jadi, setiap kali ada perkembangan baru, baik di bidang gadget maupun fashion, Anda mungkin tidak akan ragu untuk mengocok-kocek yang tidak sedikit pun untuk mengikuti tren. Nah, inilah satu hal yang membuat FOMO menjadi hal yang negatif. Siapapun yang terlalu sering mengikuti tren karena takut ketinggalan zaman secara tidak langsung sudah memiliki gaya hidup konsumen. 3. Gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah juga merupakan salah satu ciri gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumeris seringkali muncul dari keinginan untuk hidup mewah. Jika Anda ingin membeli barang baru, membeli pakaian desainer, atau pergi berlibur agar terlihat hidup dalam kemewahan, Anda mungkin memiliki sikap mewah. Tidak ada salahnya membeli barang mewah jika bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, kalau terlalu banyak, pasti bisa mubazir ya. 4. Membeli produk karena iklan. Jika Anda bermain jejaring sosial seperti Instagram, pernahkah Anda melihat selebriti mempromosikan barang atau pakaian yang mereka kenakan? Jadi bagaimana perasaan Anda ketika melihat hal-hal yang mereka iklankan? Apakah Anda tergoda untuk membeli? Begitu banyak orang, terutama remaja, ingin diracuni oleh selebritis. Entah karena pengaruh para influencer yang mempromosikannya, atau mungkin karena kemasannya yang cantik.
Terkadang tidak masalah, tetapi jika sering dan impulsif dan Anda membelinya sekilas, berarti Anda sudah terlibat dalam konsumerisme. 5. Pembelian produk untuk status. Masih terkait dengan apresiasi, banyak juga orang yang percaya bahwa barang bekas dapat menunjukkan status sosialnya di masyarakat. Mereka mungkin mengorbankan uang mereka untuk membeli barang dengan merek terkenal dengan harga tinggi. Dengan cara ini mereka bisa terlihat lebih baik dan lebih rapi dari yang lain.